Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel saya, channel yang bahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang letak wilayah Indonesia dilihat secara astronomis dan geografis. Tapi sebelum lanjut, silahkan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan. Letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu bisa dilihat berdasarkan dua hal, secara geografis dan secara astronomis. Walaupun sebenarnya ada satu lagi, yaitu letak secara geologis, tapi kita fokuskan di dua hal ini. Yang pertama, letak secara astronomis. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis? Pada intinya, letak astronomis wilayah Indonesia adalah letak wilayah Indonesia dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Kita sudah pernah membahas. Intinya, garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garisnya ini adalah horizontal, maka ini adalah garis lintang. Sementara garis bujur adalah garis yang menghubungkan wilayah atau titik kutub utara ke kutub selatan. Nah, kita lihat berdasarkan letak astronomis, maka Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sementara itu, dilihat dari garis lintangnya, maka Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Kalau kalian zoom misalnya, maka di titik wilayah utara di sini, paling ujung itu adalah Pulau W yang terletak di Aceh, batas paling utara dari wilayah Indonesia. Sementara kalau dilihat dari batas paling selatan di wilayah Nusa Tenggara ini, maka akan ada pulau yang namanya Pulau Rote. Itu batas paling selatan. Apa sih dampaknya dari letak astronomis ini bagi Indonesia? Kita lihat yang pertama, dilihat dari garis bujur. Garis bujur ini adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, sangat berpengaruh terhadap pembagian waktu. Seluruh dunia ada 24 zona waktu, tetapi di Indonesia ada 3 zona waktu. Kenapa kok ada 3 zona waktu? Karena antara 95 sampai 141 derajat di sini ada kurang lebih 45 derajat. Nah, 45 derajat ini dibagi 3. Kenapa kok dibagi 3? Tadi saya katakan ada 24 zona waktu, yaitu pada saat bumi berputar. Bumi berputar yaitu 24 jam. Otomatis dibagi, bumi berputar itu membutuhkan 360 derajat. 360 derajat dibagi 24 zona atau 24 jam. Akhirnya didapatlah 15 derajat. Sehingga dengan selisih kurang lebih 45 derajat di sini, maka Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia bagian barat. Ini antara 95 sampai 120 derajat bujur timur. Sementara waktu Indonesia bagian tengah yaitu antara 120 derajat hingga 135 bujur timur. Dan waktu Indonesia bagian timur itu antara 135 hingga 141 bujur timur. Apa yang dimaksud dengan GMT ini? Ini adalah Greenwich, intinya zona meridian utama yang itu diawali dari kota Greenwich di Inggris sana. Jadi ini dilihat dari dilihat dari Inggris, dari kota Greenwich, maka di sini lebih dari 7 jam dimulai dari Greenwich. Nah,
Antara satu zona dengan zona yang lain ini itu selisih 1 jam. Jadi misalnya kalau seperti saya di Solo, ini di Solo pukul 5 pagi, maka di Bali di sini karena sudah masuk waktu Indonesia bagian tengah, dia pukul 6. Kemudian kalau dia pergi ke Ambon itu sudah pukul 7 karena waktunya bertambah, selisihnya 1 jam, 1 jam, 1 jam seperti itu. Ini jika dilihat dari waktunya. Kita bisa melihat kalau berdasarkan garis bujur, maka Indonesia itu semuanya terletak di belahan bumi timur. Ingat, garis bujur itu membagi bumi menjadi dua, yaitu bagian bumi bagian barat dan bagian timur. Seperti itu. Makanya ada namanya di sini bujur timur, nanti di sisi yang lain ada bujur barat. Sementara itu, kalau dilihat dari wilayah dari garis lintang di sini tuh 0 derajat di sini, maka sebagian besar wilayah Indonesia itu terletak di belahan bumi utara. Daratannya maksudnya, itu kebanyakan ada di belahan bumi utara. Kemudian ada pulau-pulau utama yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu ada di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Wilayah ini, wilayah Papua tidak dilewati kota-kotanya, itu tidak dilewati garis khatulistiwa. Itu seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari garis lintang, maka Indonesia ini memiliki iklim tropis. Apa keuntungan dari iklim tropis? Iklim tropis itu iklim di mana Indonesia di sini akan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan rata-rata itu kurang lebih di atas 2000 mm per tahun. Kemudian juga akan banyak ditemukan hutan hujan tropis. Perlu diketahui, hutan hujan tropis ini selain menyumbang oksigen dalam jumlah yang besar di dunia, itu juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Seperti di Brasil, itu juga sama. Di Afrika bagian tengah, itu juga sama. Kemudian juga ada sinar matahari. Sinar matahari akan bersinar sepanjang tahun. Walaupun bulan Januari sampai Desember, Indonesia akan tetap terkena sinar matahari dalam jumlah yang banyak karena posisinya ada di tengah. Beda dengan kalau di daerah kutub bagian utara atau bagian selatan. Kadangkala mereka mendapat sinar matahari lebih banyak, kadang di bulan-bulan yang lain mendapatkan sinar matahari lebih sedikit. Kemudian apalagi kelembaban udara di daerah tropis di sini juga sangat tinggi, ya, karena berkaitan dengan sinar matahari tadi dan juga banyaknya curah hujan. Kemudian letak geografis, perhatikan gambar di sini. Apa sih yang dimaksud dengan letak geografis? Kita bisa menyimpulkan letak geografis Indonesia adalah letak Indonesia berdasarkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Secara umum, Indonesia terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia. Kemudian dilihat dari samudra, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini posisi Indonesia. Batas-batas wilayahnya kita bisa perhatikan di sebelah utara, maka Indonesia itu bisa berbatasan dengan Malaysia. Kemudian juga berbatasan dengan utara di sini Malaysia. Kemudian juga kalau lautnya ini masuk jelas Singapura. Kemudian di sini itu masuk kawasan Filipina, Laut Filipina, dan jelas di sini perbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ada sebagian kecil dari Laut Cina Selatan ini yang masuk Indonesia dan akhirnya diubah namanya menjadi Laut Natuna Utara. Kemudian di sebelah selatannya
Maka Indonesia berbatasan dengan Timur Leste. Kemudian juga jelas Australia. Australia ini bukan daratannya ya, tapi laut-lautnya ini masuk perbatasan. Dan yang jelas berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah baratnya juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Ini batas wilayah. Kemudian apa dampak dari posisi seperti ini bagi Indonesia? Yang pertama, Indonesia akan menjadi jalur pelayaran utama sejak zaman dulu hingga sekarang. Barang-barang dagangan dari, misalnya nih, kalau zaman dulu sejarah, itu orang-orang yang dari India, dari Arab ingin berjualan ke Tiongkok, di Cina, otomatis mau tidak mau dia akan lewat wilayah Indonesia. Dalam hal ini adalah Semenanjung Malaka di sini. Begitu juga sebaliknya, orang-orang dari Tiongkok dan sekitarnya yang ingin berjualan ke wilayah barat seperti India, Arab, dan sebagainya, mau nggak mau dia akan lewat di wilayah ini. Efek dari wilayah ini menjadi ramai, otomatis masuknya berbagai budaya yang ada. Nah, akhirnya Indonesia mulai dimasuki budaya India, masuknya budaya Cina, misalnya seperti itu. Ini jika dilihat dari jalur perdagangan. Sampai sekarang pun juga jalur ini tetap menjadi jalur perdagangan yang strategis, karena memang mau tidak mau orang kalau ingin menjual barang ke Asia Timur, otomatis dia akan lewatnya melalui jalur laut, berarti mau nggak mau akan lewat wilayah Indonesia. Selain itu juga akan berdampak adanya iklim muson. Kenapa kok ada iklim muson? Karena Indonesia terletak di antara dua benua. Nah, sehingga iklim muson ini, itu Indonesia bisa ada muson barat dan muson timur. Pergerakan angin muson sendiri itu kurang lebih sekitar 6 bulan sekali. Bagaimana pergerakannya? Perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah angin muson barat. Umumnya, angin muson barat ini terjadi dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oktober hingga April. Pada saat itu, angin akan bergerak dari Asia menuju ke Australia atau ke selatan. Pada saat angin bergerak dari Asia menuju ke Australia di sini, mereka itu melewati banyak perairan. Nah, perairan-perairan di sini, otomatis apa? Pada saat anginnya itu sampai ke Indonesia, mereka itu membawa uap air yang banyak. Sehingga di Indonesia akan terjadi musim hujan. Kemudian sebaliknya, 6 bulan berikutnya dari bulan April hingga bulan September nanti, atau bulan Oktober, maka di sini akan terjadi pergerakan dari Australia menuju ke wilayah Asia. Nah, pada saat terjadi pergerakan angin dari Australia ke Asia, ternyata angin itu melewati gurun yang ada di Australia dan juga melewati sedikit samudra yang ada di Indonesia. Efeknya apa? Angin itu membawa sedikit uap air, begitu sampai ke wilayah Indonesia, maka curah hujannya cenderung rendah. Maka kurang lebih sekitar 6 bulan, ini Indonesia akan terjadi musim kemarau. Nah, tetapi perlu diingat, angka bulan dari April-Oktober ini sifatnya kaku umum, karena sebenarnya tidak sekaku itu. Jadi ini gambaran umum saja wilayah Indonesia. Nah, ini jika dilihat berdasarkan letak geografisnya. Tapi tentu perlu diingat, selain ada sisi positifnya karena Indonesia itu menjadi ramai karena banyak pedagang, tentu saja ada kelemahannya. Selain membawa
perdagangan, orang-orang ini yang dari luar itu kan mereka juga membawa budaya-budaya baru. Bisa jadi budaya-budaya baru itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Belum lagi kalau misalnya Indonesia itu menjadi jalur perdagangan narkoba. Mungkin kalian sering membaca bagaimana banyak sekali orang-orang dari luar yang ketahuan membawa narkoba sehingga mereka akhirnya dipenjara atau dihukum mati seperti itu. Ini gara-gara efek samping dari wilayah Indonesia yang berada di posisi silang seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya harapkan kalian mengikuti video-video saya yang lain. Terima kasih.